Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maulana Yusuf, LC-MPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2, LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2540411097. Akan mempersembahkan video praktek pembelajaran untuk materi menghindari perkelahian antar pelajar di kelas 11 fase F semester Gasal SMA Darul Fikri Cikarang Barat, Bekasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran PAI. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, dan doa kali ini akan dipimpin oleh kakak pria. Kepadanya disilahkan. Sebelum kita mulai berbicara, kita berdoa sama-sama. Silakan jemaat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, adakah di antara kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada? Baik, siapa yang disebutkan namanya harap untuk mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Bisa dipanggil. Pertama, Kak Ahmad Badaruddin. Hadir, Masya Allah. Sehat Kak Ahmad? Alhamdulillah. Yang kedua, Kak Ahmad Zuhdi. Hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang ketiga, Kak Ahmad Rifai Yasin. Masya Allah. Bagaimana kabar Kak Yasin? Sehat. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya Kak Ilham Putra Raharja. Izin. Sedang kemana izinnya? Masya Allah sedang umroh. Kita doakan mudah-mudahan umrohnya makbulah. Nah, berikutnya Kak Raka Abdul Azam. Izin kenapa? Sakit. Baik, kita doakan nanti bagi yang sakit semoga Allah sembuhkan. Baik, alhamdulillah di antara kalian ada yang izin untuk melaksanakan ibadah umroh, juga ada 2 orang yang sakit. Mari kita doakan bagi teman-teman kita yang sedang sakit, begitu pula bagi keluarga kita yang barangkali pada kesempatan kali ini sedang Allah timpa musibah dengan sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Dan disembuhkan, amin. Dan beraktivitas sedia kala. Ala hadihin niyah wa kulun niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi dan juga membahas terkait dengan seluk-beluk perkelahian antar pelajar, saksikan terlebih dahulu ada beberapa gambar yang akan Bapak tampilkan. Lalu kemudian nanti perhatikan gambar tersebut. Kemudian Bapak meminta kepada antum sekalian terkait dengan respon setelah antum melihat gambar-gambar ini. Perhatikan gambar berikut, ya. Ini. Kemudian gambar yang kedua. Nah, dari berbagai macam gambar yang Bapak tampilkan ini, ya, mohon setiap orang memberikan respon perasaannya.
Ya, kira-kira apa perasaan kalian setelah melihat beberapa gambar yang ditampilkan ini? Mulai dari Kak Zuhdi. Apa perasaan antum setelah melihat gambar-gambar tersebut? Cukup miris. Sorry. Cukup miris. Baik ya. Perasaan antum bagaimana? Perasaannya sangat kecewa banget. Sangat kecewa. Berikutnya Kak Latif, apa yang antum rasakan? Sangat mengerikan untuk Sangat mengerikan. Kacau ya, kacau. Berikutnya Kak Badar. tidak patut ditirukan. Tidak patut ditiru ya, tidak patut ditiru dari hal-hal tersebut. Bagus, terima kasih. Kak Fatan sudah, Kak Gaza ya, Kak Gaza. Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Berikutnya Kak Bila. Mengecewakan. Lalu berikutnya, apa sih penyebab mereka itu kok bisa berantem gitu? Kak Yasin ya, silakan. Mungkin permasalahannya yang tidak bisa disahkan dengan cara dingin. Oke, Kak Pria, apa kira-kira penyebabnya mereka sukanya kok berantem? Mungkin faktor utama penyebab mereka tawuran ya karena adanya media sosial. Media sosial. Oh, bagus. Karena ajakan media sosial. Bagus. Mau jawab? Oke, kamu fit. Bagus. Jadi permasalahannya ya kayak kesel sama seseorang jadinya. Oke, Kak Zuhdi deh. Silakan. Kalau menurut Ana ini emang kurang pengawasan dari orang tua dan gurunya. Bagus ya. Salah satu di antara penyebabnya adalah kurang pengawasan dari orang tua dan gurunya. Baik, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Ya, kita pada sesi kali ini ingin mencari solusi terbaik bagaimana agar supaya perkelahian antar pelajar atau yang disebut dengan tawuran itu tidak terjadi. Pada kesempatan kali ini, pertama, kalian harus dapat menjelaskan pelajar yang dicari Islam, yang dicintai Islam itu yang bagaimana. Yang kedua, mendefinisikan perkelahian dan tawuran atau tawuran pelajar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan faktor penting adanya perkelahian pelajar. Kemudian keempat, menjelaskan upaya mencegah adanya perkelahian antar pelajar. Yang kelima adalah merumuskan penanganan pelajar yang telah terlibat pada perkelahian antar pelajar. Siap mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, untuk kesiapannya Bapak minta untuk angkat tangannya. Angkat tangan? Ya. Oke, sudah? Siap, konsentrasi. Angkat tangannya. Bapak minta putar, stop. Putar, stop. Stop. Ya, masih ada yang belum konsen. Oke, siap. Sekali lagi. Putar, stop. Stop. Masih ada yang belum konsentrasi. Stop. Putar. Stop. Putar, stop. Pegang hidung. Mana hidung? Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan buat antum sekalian. Siap. Kita akan mempelajari pelajaran ini untuk menghadirkan kalian sebagai individu warga negara Republik Indonesia. Warga negara Kesatuan Republik Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Dengan pelajaran ini ingin menghadirkan antum sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih universal dalam kaitannya adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Selanjutnya anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Bapak menyampaikan materi pada kesempatan kali ini,
Bapak ingin mengelompokkan antum ke dalam beberapa kelompok. Di antara Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mendapat julukan Ulul Azmi. Ya, gelar Ulul Azmi. Ada 5 nabi, betul? Nah, selain Nabi Muhammad, tolong sebutkan satu persatu nabi siapa lagi yang 4 tersebut. Oke? Ibrahim, ingat. Nabi Musa alaihissalam, ingat. Nabi Nuh, ya. Nabi Isa alaihissalam. Ingat-ingat tadi nama nabi yang kalian sebutkan. Nah, sekarang mohon berdiri semuanya. Bisa berdiri semuanya? Baik. Untuk yang menyebutkan Nabi Nuh boleh berpindah tempat ke sini. Nah, yang terakhir untuk yang memilih Nabi Isa alaihissalam berada di sini. Oke? Berarti sudah kita temukan kelompoknya. Kelompok Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Oke, tepuk tangan yang meriah buat anda sekalian. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ayatnya bisa dilihat di sini adalah surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Terakhir kelompok Nuh, wahid isnani thalatha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Baik, terima kasih. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-40. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Selanjutnya, anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 video. Ada waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian diskusikan. Ya, setelah kalian melihat ya aksi ataupun video yang akan diputar pada kesempatan kali ini. Baik, berikutnya 10 menit ke depan silakan diskusikan dengan teman kelompok antum sekalian. Yang diminta adalah faktor ya penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar. Berikutnya ada upaya dan penanganan ya, upaya apa yang harus dilakukan agar supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar. Dan yang terakhir, penanganan pelajar yang terlibat perkelahian pelajar. Ya, apa penanganannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok Nabisa dan saya kali ini akan mempresentasikan hasil
diskusi kami mengenai faktor, upaya, dan penanganan pelajar yang terlibat dalam perkelahian pelajar atau tawuran. Untuk faktor pentingnya ada 3 yang hasil dari diskusi kami. Yang pertama, faktor pertama karena cyberbullying di medsos, upaya mencegah adanya perkelahian pelajar. Yang pertama, memberitahu kepada pelajar tentang bahaya tawuran. Jadi baik guru ataupun orang tua bisa memberitahu kepada para pelajar untuk memberitahu tentang bahaya tawuran. Bisa membawa pelajar yang terlibat ke camp penanganan pelajar. Yang kelima, membatasi penggunaan media sosial karena Di urutan kedua ada saling membutuhkan validasi. Tahu nggak validasi apa, Hari? Ya Allah, validasi itu adalah apa? Dan kasih tahu kan? Pengakuan. Oke ya. Di urutan ketiga adanya kurangnya penguatan adab di sekolah. Jadi untung kita dimasukkan ke pondok pesantren. Ya, alhamdulillah. Karena adabnya terjaga, akhlak-akhlaknya. Amin, alhamdulillah. Oke, dan yang ketiga, bebas dan salah pergaulan. Baik teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, di akhir sesi ini Bapak ingin memberikan sedikit penguatan terkait dengan apa yang sudah kalian diskusikan pada pagi hari ini. Pertama, bahwa ya melukai seseorang atau menyakiti seseorang muslim itu adalah sesuatu hal yang dilarang dalam agama Islam dan termasuk dosa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Jadi bahwa faktor internal penyebab terjadinya penyimpangan perilaku pelajar ataupun perkelahian antar pelajar, pertama identity crisis, krisis identitas. Siapa saya? Untuk apa saya? Kemana saya akan berakhir? Yang kedua, weakness of self control. Ya, berikutnya self maladjustment. Terakhir, ya, bahwa perkelahian antar pelajar adalah hal yang sangat dibenci dalam syariat Islam karena termasuk kebohongan dan apa tadi? Dosa yang nyata. Perkelahian antar pelajar menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Apa mudarat? Keburukan atau bahaya. Kemudian selektif dalam memilih teman maupun komunitas. Ya, hendaknya selektif. Isi waktu dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jangan sampai usia remaja kemudian kosong, tidak ada kegiatan. Ya, kalau usia remaja kemudian kosong, tidak ada kegiatan, kesibukan, maka tunggulah kehancuran daripada remaja tersebut. Ya, apa kira-kira upaya untuk mencegah perkelahian antar pelajar? Bagus, selektif memilih teman dan kelompok. Dan mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Alhamdulillah. Bapak sarankan dan Bapak sampaikan kepada kalian semuanya, tetap rajin belajar, baca buku dengan baik, ya. Kemudian pilih teman dan circle antum yang baik agar supaya ya perbuatan-perbuatan antum baik lisan ataupun perbuatan itu dalam kondisi yang baik pula. Bisa dipahami semuanya? Tetap semangat? Semuanya tetap semangat? Semangat. Oke. Semangat pagi. Pagi semangat. Bagus. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita atau sesi kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tafadhalu.